Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat-sangat interesting. Musa dan Yitro, hubungan Alkitabiah, mertua dan menantu. Makanya tadi gak janjian, lagunya curahkan mujizatmu. Mungkin ini adalah hubungan yang perlu mujizat kali ya. But it's not that. Kalau kita punya hikmat tidak perlu mujizat, dikit-dikit mujizat. Saya percaya mujizat loh. Tapi berkat Tuhan juga bisa karena hikmat. Mari kita pelajari. Bagi kita yang sudah menikah, mertua. Nanti suatu hari kalau anak kita punya pasangan, mereka menikah, menantu. Saya rasa ada patron kok yang Tuhan berikan. Semoga kita bisa belajar dari kebenaran. Mari kita membuka bersama-sama Keluaran pasal yang ke-18. Musa dan Yitro, hubungan yang Alkitabiah, mertua dan menantunya. Keluaran 18, ayat pertama. Ini paling banyak ayatnya di ibadah sekarang ini. 19, makanya kita langsung saja. Yitro mengunjungi Musa. Ambil catatan ya. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Berhenti di sana dulu. Ini langsung episode lanjutan. Kalau Anda belum pernah baca Alkitab, nggak akan familiar dengan cerita ini. Kenapa Yitro mengunjungi Musa? Musa sudah menjadi pembebas bangsa Israel. Dia kembali ke Mesir dari tanah Midian. Untuk apa? Dengan amanah untuk membawa orang Israel keluar. Pada waktu akhirnya Musa sudah keluar, orang Israel sudah dituntunnya, gak tanggung-tanggung loh itu berapa juta orang, meskipun gak banyak. Para teolog mungkin mendebatkan, mungkinkah sekitar 2-3 juta orang? Maybe. But for sure, there were many. Ada banyak sekali yang Musa pimpin. Musa butuh bantuan. Dan bala bantuan yang Musa akan dapatkan, itu datangnya dari mertuanya. Luar biasa ya. Bukankah hubungan itu harus selalu saling menguntungkan? Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian. Siapa Yitro? Yitro ini mertua Musa. Biarlah kita dapat bocoran. Imam di Midian, mertua Musa. Tapi Yitro ini adalah seorang imam. Dia bukan imam keturunan Harun. Dia ini imam lain kayaknya. Adakah iman lain di luar Israel? Kalau kita baca, Midian itu keturunan Keturah. Keturah adalah istri Abraham setelah Sarah meninggal dunia. Setelah Abraham menjadi widower atau menjadi seorang duda, dia menikah lagi. Dia menikah dengan seorang perempuan bernama Keturah. Dari situlah keturunan Midian. Jadi karena koneksinya dengan Abraham, saya yakin he was a true priest. Zaman dulu itu pewahyuan sudah ada di sini sana. Misalnya di zaman Abraham sudah ada di tanah lain nama seseorang bernama Ayub. Waktunya kurang lebih lah, di sana itu banyak overlapping karena orang zaman dulu itu hidupnya lama sekali. Dan karena hidupnya lama bisa bersenggolan tahunnya di tempat yang berbeda. Dan ini di zaman itu ada pewahyuan-pewahyuan akan Allah. Ayub punya sendiri padahal Ayub itu bukan di golongan Abraham. Jadi ada sedikit sini sana. Yitro ini adalah keturunan imam di Midian, dia keturunan Keturah, keturunan Abraham pula. Meskipun dia bukan dari golongan Harun yang sah. Dari sini saya tahu bahwa he was a true priest, for your information atau FYI. Ya, dia adalah seorang imam sungguhan, tapi nanti kita lihat pewahyuan-pewahyuannya tidak selengkap pewahyuan yang diterima Musa karena Musa melihat Allah muka dengan muka. Ya. Tapi apa gunanya? Tapi Yitro ini punya satu fungsi yang dahsyat di dalam kehidupan Musa. Moses learned leadership from his father-in-law. Musa
belajar yang namanya kepemimpinan sejati dari mertuanya, bukan dari Firaun. Musa adalah didikan Mesir ya kan? Dia diajari berbagai macam bahasa, budaya, engineering. Coba lihat itu piramid-piramid. Musa itu ngerti bangunan. Makanya dia dipilih Tuhan, diberikan pewahyuan tentang kemah, berapa senti, bikin ini itu, a piece of cake kalau kemah. Tapi Musa diajari moralitas itu yang mahal. Itu yang dia tidak pelajari di Mesir. Tapi dari Yitro dia belajar apa? Leadership. Ya, nanti saya akan back and forth waktu ngajar ini, tidak akan hanya bicara tentang eksklusif mertua menantu. Pedang itu bermata dua, selalu kita akan belajar sesuatu yang baru. Di sini mungkin ada anak-anak muda yang berkata, wah ini gak relevan buat aku. Siapa bilang firman itu selalu relevan. Yang penting pokoknya begini ya. Yang lebih tua itu harus mengajarkan leadership kepada yang lebih muda. Dan makin tua, kita harus semakin kuat dalam leadership kita. Notabene orang kalau makin tua itu makin kaku. Coba lihat ya. Kukuai-kukuainya, aneh-anehnya orang kalau sudah mulai beranjak usia. Lihat ya, kalau orang itu nggak dibentuk Tuhan di masa muda atau nggak selesai pembentukannya atau dia melawan, nanti lihat tuanya itu dia kekanak-kanakan lagi. Muncul lagi sifat-sifat masa mudanya atau masa kecil bahkan. Tapi yang kita pelajari dari hubungan Musa maupun mertuanya Yitro, dua-dua sudah sama-sama tua. Mereka itu matang dalam leadership. Makin tua, makin matang dan dewasa. Itulah harapan kita. We all must age not only physically well, we must age emotionally well, we must age spiritually well. Penting sekali menjadi catatan buat kita, janganlah kita hanyalah happy birthday to you, panjang umurnya, tiap tahun bertambah usia. Bukan hanya fisiknya, tapi yang kita perlu jaga adalah kerohanian kita. Supaya kita makin tua, makin dewasa rohani. Jadi yang perlu menua dengan indah itu bukan hanya badannya, tubuhnya. Tetapi juga emosinya. Semakin tua ya harus dirawat ya. Badan kita itu loh kalau mulai berusia, udah pasti mulai ada encok-encoknya. Dahulu kala bau parfum, tapi nanti kalau tua sedikit bau balsam. Iya sungguhan. Awal-awal waktu kita masih jauh lebih muda, kita olahraga itu untuk sok-sokan. Ya, kita nggak mikirkan kesehatan, tapi yang fun. Sepak bola, apa segalanya. Kita olahraga, apalagi yang binaraga untuk supaya gagah. Tapi kalau tambah tua yang dikejar kesehatan. Kalau nggak olahraga, sakit-sakitan. Right? Kalau yang wanita, pria juga sih sebenarnya kita mulai tarik wajah. Kasih swangjen atau dikasih eyelidnya. Atau gimana lah, dikit-dikit sana sini didempul gak apa-apa. Ya, kita harus berusaha melawan arus. Kalau yang rambutnya perhatikan uban. Sebentar uban, sebentar hitam, sebentar uban lagi. Itu berarti ada chemical di dalamnya, itu ada semir-semiran. Apalagi yang sempat masuk LED, putih semua sekarang di depan saya hitam. Pak Sam, ya kan? Saya juga sama, ya kan? Yes, of course kita harus memupuk diri. Tapi yang perlu kita pupuk terutama adalah kepemimpinan leadership. What comes with age? Bersama dengan penuaan, apa yang secara alami Tuhan percayakan pada ciptaan? Kepemimpinan. When you're older, you're a leader. Pasti itu. Itulah sebabnya jangan kaku, please. Tambah tua juga jangan jadi aneh. Tambah tua harusnya jadi semakin rendah hati, semakin jadi inspirasi, jadi teladan. Pengalaman banyak tapi gak sok-sokan, lu orang tahu apa, gak boleh bilang begitu. Tambah tua semakin bisa mendekat sama anak kecil, sama anak muda. Semakin jadi aset dalam hidup mereka, bukan menjadi momok dalam diri mereka. Saya bisa pelajari dua orang ini tua loh. Musa pada waktu dia pimpin bangsa Israel keluar Israel, ini udah umurnya 80. 40 tahun di Mesir dia dididik, masih muda sih, 40 tahun kemudian di Midian. Tapi Yitro lebih tua lagi tentunya. Tapi saya melihat mereka semua berdua,
sama-sama menjadi matang dalam Tuhan. Ini adalah imam di Midian, he was a true priest. Dia punya sepenggal pewahyuan akan Allah yang hidup. Tapi dia bisa menjadi aset luar biasa buat menantunya. Menantunya diajari perkara praktis dan teknis. Padahal menantunya ini sudah naik ke Gunung Sinai yang melebihi mertuanya melihat wajah Allah. Tapi tetap dalam hal teknis dan praktis, dia bisa belajar sesuatu dari diri Yitro, mertuanya. Ingat ya, gak ada orang cukup rohani tahu segala sesuatu. Kita selalu akan belajar sesuatu, baik teknis kayak praktis kayak rohani juga. Selalu, we could learn from each other. Kita selalu bisa belajar dari seseorang. Jangan pernah orang tua, orang yang lebih tua selalu menganggap yang muda itu gak tahu apa-apa. Disinilah kematian gereja termasuk di Korea. You kalau belum 50, belum umur 50, gak bisa jadi youth pastor. Umur 50 kok jadi youth pastor, sudah old pastor. Umur 60 jadi sweet pastor. Pendeta manis dong. Bukan, bahasa Jawa, sewida. Gak bisa. Kita selalu banggakan, saya sudah makan asam garam. Jangan kutuki dirimu, nanti darah tinggi. Makan garam melulu. We could learn from people we lead. Kita bisa belajar dari orang yang kita pimpin. Kita bisa belajar dari anak muda, kita bisa belajar dari anak sendiri loh. Saya gak malu untuk mengakui, makanya anak-anak saya sehat gambar diri. Gak kurang ajar sama kami, tapi punya hubungan yang bilateral. Bukan bilateral ya, gak bisa bilateral namanya atas bawah. Tapi hubungan kita itu saling menghormati, saling menghargai. Sebelum sama menantu suatu hari saya belajar untuk membangun dulu hubungan yang baik dengan anak. Hubungan yang aman, hubungan yang terbuka. Saya ngomong sama mereka kok, Daddy, saya belajar, Papa belajar sesuatu yang baru dari kamu. Waktu saya dengar anak saya nyampaikan firman. Ya, dia sharingkan gitu, nanti mau ngomong apa, sebelum saya kasih masukan, koreksi juga kadang-kadang. Saya bilang, wow, I could never think of that scripture like that. Saya gak bisa memikirkan firman itu seperti itu. Saya belajar sesuatu. Jangan malu, jangan gengsi, papa mama, opa oma. Ngomong kalau kita belajar sesuatu. Kenapa pujian disimpan, kritikan diumbar? Kalau kita mau murah hati, itu murah hati bukan amarah. Amarah itu yang pelit aja. Kalau kita mau murah hati itu murah pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang pahit sama Tuhan? Karena anak kita lihat, kita sering memuji Tuhan tapi gak pernah memuji mereka. Dia cemburu sama Tuhan. Sekalipun Tuhan layak pujian, dia ngerti. Tapi kenapa dia anak tirikan? Janganlah, jangan disimpanlah. Jangan jadi orang tua yang kaku. Dan suatu hari semoga kita semua tidak ada yang jadi mertua yang kaku. Amin Bapak Ibu. Atau jangan sampai menjadi menantu yang kaku pula. Jadi Musa belajar dari Yitro leadership. Kepemimpinan yang praktis. Padahal Musa ini nabi Allah. Dia nabi besar loh. Kalau menurut saya ya ada beberapa nabi kalau di luar kepala. Saya pikirkan langsung aja ngelindur pun saya bisa terpikirkan nama-nama itu. Nabi-nabi besar kalau bisa dihitung jari misalnya. Di perjanjian lama. Musa definitely one of them. Salah satunya. Musa, Elia. Ini orang gede. Tapi bisa belajar perkara yang praktis. Dibawa ke sekolah lagi, duduk di bangku pendidikan. Papa mertuanya yang kalah rohani dan kalah sakti. Ini hanyalah imam di Midian. Musa itu membelah laut merah sama tongkatnya. Ini orang hebat ini. Ini orang sudah kau cai sang. Kalau bahasa Chinese-nya udah gagah-gagah di atas. Gak ada yang menyaingi dia. Bisa humble diajari. Leadership ABC diajari organisasi. Isn't that wonderful? Ngajari apa sama kita? Kita gak pernah pas di age of learning. Kita gak pernah melampaui usia untuk belajar lagi. Mungkin bukan formal education atau pendidikan formal. Mungkin bukan dapat sarjana, tapi kehidupan ini kita harus selalu belajar. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Musa ini punya istri namanya Zipora. Zipora ini dulu disuruh Musa pulang. Kenapa sih ayat 2? Zipora disuruh pulang, bukannya suami istri gak boleh berpisah. Karena Musa perang. Saya kalau jadi Musa akan melakukan yang sama. Anak dan istri saya, istri dan anak-anak saya, pasti saya akan taruh di rumah. Kalau saya pergi ke medan perang, jangan lupa ya. Musa itu pergi ke Mesir, bentrok sama Firaun. Ini istrinya dititipin ke rumah papanya. Dititipin, ya, ditaruh dahulu di rumah.
Musa masuk ke negeri perbudakan. Kayaknya Musa itu berpisah sebentar sama istri, sama anak-anaknya, 2 putranya, karena tugas khusus dari Yesus di perjanjian lama. Musa gak kepingin anak dan istrinya mengalami 10 tulah di Mesir. Dititipkan kan? Nah, kita baca sekarang 2 anak Musa, saya kasih info-info tambahan. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom. Gersom itu artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Anak sulungnya dikasih nama kurang baik menurut saya. Meskipun kalau di sini ada yang namanya Gersom, gak tentulah. Arti nama kita itu gak seberapa dibanding dengan cara hidup kita. Yabes contohnya. Namanya bagus, ada orang yang namanya bagus. Ya, mungkin papanya kepingin dia jadi apa, dikasih nama Gembala. Ada nggak ya anak yang kasih nama Gembala? Kenapa tidak ya? Tapi nanti jangan sampai kelakuannya serigala. Dia dikasih nama Gersom. Anak pertama dikasih nama, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Aku buronan. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Eliezer ini bagus. Artinya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Anak kedua Musa itu kayaknya sudah dilahirkan di musim baru. Ketika Musa punya iman disegarkan oleh Tuhan. Dulu kan dia nunggu-nunggu 40 tahun, gak kunjung tahu apa yang dia tunggu. Tapi waktu anak keduanya lahir, dia melihat tangan Tuhan yang menyelamatkan. Bukan hanya atas dirinya, atas seluruh bangsanya. Allah Bapakku adalah penolongku dan setelah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Anak kedua lahir setelah masa Musa membebaskan bangsa Israel. Kurang lebih di saat-saat ketika masuk ke padang gurun. Dari sini ya, jangan pernah kita iri sama Koko sama Cece kita. Kadang-kadang di nomor 2 kan, anak nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Anak sulung, Mbak Yu sama masnya. Itu selalu dapat segalanya. Bahkan di Alkitab juga ditulis, di perjanjian lama ada hukum Tauratnya. Anak sulung itu mendapatkan 2/3 daripada harta. Jadi kalau 2 anaknya, maka dibagi 3. Anak yang satunya 1/3. Makanya si bungsu itu dapat 1/3 estate papanya. Lukas 15 itu. Ya, pokoknya 60% itu anak sulung. Jadi kalau uangnya ada 100% misalnya harta benda, 40% itu sama si Koko atau cicinya. Lalu kalau anaknya 3, maka next adalah 30-30, 30-30. Paham ya pembagian? Anak sulung itu bisa menjadi ajang iri, Meme dan Titi. Adik-adiknya nih, tapi sekarang di sini yang bukan anak pertama, jangan pernah simpan perasaan cemburu. Karena sekalipun mereka dapat lebih seolah-olah, salibnya juga lebih gede. Papa mama salah mendidik itu pertama-tama Koko dulu yang kena. Papa mama salah prinsip, salah konsep. Eksplorasi, eksperimentasi nggak jadi, itu semuanya adalah anak pertama. Anak kedua, anak ketiga, jangan pernah merasa seperti korban. Aku kok dianakin, nggak apa-apa loh di nomor 2 kan itu nggak apa-apa. Di nomor 3 kan pun nggak apa-apa. Ada sukacitanya sendiri karena Gersom seolah-olah dapat lebih. Tapi Eliasar itu di masa yang lebih nyaman dilahirkan. Papa mamanya sudah lebih dewasa rohani, udah lebih kenal Tuhan, udah punya segalanya. Ya, di gereja kita tidak boleh ada sindrom sulung atau bungsu. Semua kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau lupa kita nyanyikan lagu sekolah minggu, Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Semua orang yang adalah anak Tuhan, semua adalah sulung di mata Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Oke, ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Saya admire Yitro. Yitro ini mertua yang komitmennya jelas, makanya saya bilang, zaman itu sekalipun bukan dari linear Harun, bukan dari silsilahnya Harun imam yang sah, dia imam di Midian. Dulu waktu saya baca ini saya kira
Kenapa Tuhan kerjasama ya memberi nasihat lewat mulut seorang penyembah berhala? Ternyata enggak. Ada semacam pewahyuan Tuhan. Kalau enggak gitu, mana dia tahu bahwa Tuhan punya rencana atas sebuah pernikahan itu, mertua tidak boleh campuri. Makanya dia bawa istri orang lain yang adalah anaknya sendiri. Ayat 6, disuruhnya lah mereka mengatakan kepada Musa, dia titip pesan. Karena Musa masih di sana, dia di sini. Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Kalau anaknya ting datang kembali, dikembalikan lagi kepada mempelai prianya. Ini bukan karena berantem loh ya, pulangkan saja aku pada rumah ibuku. Dulu lagu yang lama itu loh, yang gak tahu mungkin ya belum lahir waktu itu. Pulangkan aku ke rumah mamaku. Mertua yang takut akan Allah, sekalipun kalau anaknya konflik pulang ke rumah, dia akan recycle daur ulang. Bukan supaya nanti mereka itu saling menentang, tapi supaya mereka itu saling berbaik. Tugas orang tua adalah mencampuri anaknya. Tapi suatu hari ketika kita melihat anak kita sudah menikah, tugas kita adalah menjaga pernikahan mereka. Dari luar, bukan dari dalam. Kembalikan lagi, ini kan seperti pelaminan lagi, seperti seorang ayah, ya kan, walk his daughter. Ya, kita menjalankan, menggandeng putrinya ke pelaminan. Ini kayak sekali lagi, tapi untungnya yang namanya Zipora dan Musa bukan tukaran, bukan berantem. Tapi akibat satu tugas khusus, dititipkan, dikembalikan kembali. Luar biasa menurut saya, dia itu mengerti hubungan rumah tangga dari pewahyuan Allah loh. Itu seperti di perjanjian baru Efesus. Dia bahkan tahu kejadian. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, itu termasuk perempuan. Dan bersatu dengan istri atau suami, dengan pasangannya. Dan mereka berdua menjadi satu daging. Mereka telanjang pun tidak malu. Mereka meninggalkan ayah ibunya itu bukan bye-bye, I don't want to see you. Meninggalkan itu artinya secara batin dia lepas. Seperti waktu umur 3, anak itu disapi. Umur 1 lebih 2 bebas susu atau bebas ASI. Gak lucu kalau sudah umur berapa masih ASI terus. Kalau umur 7. Gak lucu kalau anaknya sudah menikah, masih menyusu dengan batiniamu. Saya ngomong gini itu gak mudah, karena saya bicara begini itu bukan sesuai naluri. Kalau naluri saya I want to keep my children forever. Terus terang, sungguhan. Saya tipe ayah yang dekat sama anak-anaknya. Jadi kalau saya bisa milih, andai kata tidak ada firman di atas kepala saya pasti seenaknya sendiri. Gak peduli loh ya, jika keluarga itu sekaya apa, sepowerful apa. Tidak bisa lebih powerful daripada Tuhan. Di atas kita itu ada Allah. Seperti orang Yahudi, di sini kan pasang topi kecil di sini itu sebagai simbol cetusan iman mereka bahwa siapapun mereka termasuk Perdana Menteri, up there is God. Kita harus tunduk pada standar Tuhan kalau kita mau hubungan kita itu berbuah kebenaran. Jikalau kita ingin keluarga kita itu diberkati, kalau kita mau family kita happy sungguhan, versinya Tuhan, happy yang lengkap maksudnya. Dan kita yang harus sesuaikan dengan Tuhan, bukan Tuhan sesuaikan dengan kita. Saya melihat ini saya kagum, orang ini tahu kitab Kejadian, tentunya lah ya dia keturunan Abraham. Tapi dia itu juga punya pewahyuannya Efesus loh, tulisan Paulus yang nanti ribuan tahun kemudian. Dia tahu, maksudku adalah pewahyuan inilah rahasianya. Hubungan Kristus dengan jemaat. Hai suami, kasih istri. Hai istri, tunduklah pada suami. Keduanya menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia itu siapapun juga termasuk papa mamanya. This is an amazing commitment. Makanya itu orang-orang muda yang pacaran. Yang perlu Anda siapkan bukan free from mommy daddy. Nggak bisa. Kalau hubungan itu kasih, Anda nggak akan mau bebas selama-lamanya. Tapi free batinia. You harus bisa berdiri sendiri yang pria menjadi kepala keluarga dalam segala keputusan. Makanya itu yang dikejar oleh seorang yang bujangan.
jomblo, laki-laki adalah kedewasaan iman. Kedewasaan. Bahkan seorang pria tidak boleh bergantung dengan pasangannya nanti untuk kerohaniannya. Anda harus jadi imam. Seperti imam di Midian, seperti imam Harun. Karena itu seorang laki-laki harus dipersiapkan. Makanya itu harus sibuk, dear daddy, papa-papa di tempat ini. Siapkan man to man, meskipun laki dengan laki lebih kaku. Janganlah anak putramu kalau laki-laki hanya dekat pada ibu. Dua-dua perlu. Tapi sama ayah dia akan belajar leadership. Karena lihat di sini leadership belajar man to man. Yitro dan Musa. Meskipun hubungan mertua kan seperti orang tua. Orang tua Musa siapa? Ya ada si silsilah, tapi nggak tahu waktu itu sudah mati kali. Tuhan tuh pakai figur di atas kita. Tapi nggak semua figur berfungsi, bahkan ada yang salah. Tapi puji Tuhan kita ini yang masih dengar-dengaran, lebih baik kita itu cegah supaya jangan kita menyia-nyiakan posisi yang begitu strategis untuk mengajarkan. Papa-papa di sini saya panggil dalam nama Yesus. Be involved in your sons. Saya tidak ngomong in your daughters first. Saya tidak ngomong tentang anak putrimu itu iyalah. Tapi ajari anak cowokmu. Jangan dimarahi melulu, ketemu hanyalah mengeluh. Teach. Ngajar itu bukan berkhotbah. Ngajar itu pakai bahasa sendiri. Bahasamu. Bahasa khotbah sebagus apapun di gereja, paling mempan adalah nasihat. Papa, meskipun celemotan mungkin bicaranya. Nggak apa-apa. Ya, karena itu saya melihat di sini betapa indah hubungan ini. Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Tak pulangkan. Dia sungguh-sungguh jadi pemersatu pernikahan putrinya Sipora. I love it. I love it. Saya sebagai orang tua, saya diinspirasi sama Yitro. Dan saya belajar dari Musa. Wow, ya memang ada idealnya. Tapi kalau jatuh berapa senti dari idealismenya, coba dikejar kekurangannya. Do your best lah. Ayat 7, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Kagum gak sih? Musa keluar menyongsong mertuanya, bukan di dalam loh, di dalam kemah. Dia keluar menyongsong mertuanya, sujud dia kepadanya dan menciumnya. Jangan lupa, by this time, waktu ini, Musa sudah menjadi seorang national leader. Dia setara dengan Perdana Menteri atau Presiden, bahkan setara dengan Raja di perjanjian lama. Musa itu mimpin 2-3 juta, dan dia pahlawan nasional. Dialah proklamator Israel waktu itu, keluar dari pembasuhan air Laut Merah yang terbelah jadi 2. Musa ini menjadi ikonnya. Tapi waktu dia keluar, dia sujud dan menciumnya. You can never, tidak pernah kita itu bisa melebihi orang-orang tertentu yang Tuhan sudah skakmat di hidup kita. Mereka adalah apa? Ini adalah sebuah pesan buat kita semua, bukan hanya mertua menantu di luar konteks ini, bahwa kita gak boleh berubah jadi orang. Memang tidak bisa kita mempertahankan sendirian. Kadang-kadang kita gak berubah, orang lain berubah, saya ngerti. Kadang-kadang kita sudah berusaha benar, orang lain salah, saya paham itu. Tapi as far as we are concerned, selama itu bergantung pada you and me, bergantung pada Anda dan saya. Jangan berubah jadi orang. Musa ini seorang pahlawan nasional. Musa ini seorang presiden. Tapi ketika dia ketemu sama Yitro dan seorang imam Midian, imam sungguhan ya, dia sujud dan menciumnya. Sebuah pesan untuk kita semua anak-anak Tuhan, please jangan murtad kalau diangkat. Please jangan sombong ketika dipromosikan. Jangan berubah please jadi orang. Karena sangat gampang ketika orang pindah kota dari desa ke kota, kota ke metropolitan. Ketika dulu dia kenal dengan teman-teman yang hanya reunian, sekarang sosialita. Saya secara pribadi juga belajar kok. Tetap harus jadi accessible, meskipun saya nggak mungkin bisa secara pribadi melayani setiap orang dengan cara yang sama. Waktuku nggak ada. But I serve all kind of people. Segala tipe orang.
Membuat diri accessible, approachable. Jangan rumit lah jadi orangnya, jadi orang itu biasa aja. Biar yang luar biasa itu nanti urapan dan buah. Jadi orang itu biasa aja. Biasa aja. Amin. Kalau kita bisa gitu ya, makanya Tuhan itu memberkati dan memakai Musa dan menyebut Musa orang yang paling lemah lembut dan rendah hati. Tapi saya juga kagum sama Yitro nih. Ayat 8. Mereka setelah saling menghargai, saling menghormati. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun. Musa cerita dan kepada orang Mesir. Apa yang Tuhan lakukan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel. Dan gak hanya yang baik-baik, juga yang gak baik diceritakan. Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Alangkah indahnya bangun baik dengan anak atau menantu. Kita kalau punya orang tua, gak semua orang punya orang tua yang tipe sama. Tidak semua menantu punya mertua yang tipe sama. Ada orang tertentu di dunia ini, di bumi ini seperti sinetron saja. Ada yang mengaku, mertuaku the best in the world. Apa itu definisinya bisa diceritakan. Dia gak nyampuri rumah tangga kami, sangat mengerti, bisa menjadi tempat pertimbangan. Ada juga orang yang mengeluh begini sama kita, I have the worst mertua in the world, punya mertua yang paling buruk di dunia ini. Orang itu beda-beda pengalaman hidupnya. Ada yang merasa mertuanya adalah angel atau malaikat, ada yang percaya mertuanya adalah antikristus berikutnya. Sama menantu, sami mawon, ada orang yang berkata menantuku, wah anakku, keluarga kami beruntung punya dia. Wah dipuji-puji. Kadang-kadang bisa membangkitkan kecemburuan. Kalau mertua itu punya menantu beberapa, bukan dari anak yang sama, masa kawinnya beberapa kali, tapi dari anak yang beda, bisa menimbulkan iri hati. Nah kita harus tetap bijaksana. Wah dipuji-puji kadang di depan seluruh keluarga. Wah kalau kelihatan menantunya terlalu nampak, senang gitu loh hatinya. Wah bahkan anaknya sendiri bisa cemburu. Papa kok lebih cinta sama menantu daripada anak sendiri, bisa begitu. Kalau Anda menantu seperti itu, disayang seperti itu, consider yourself lucky. Tapi juga ada menantu yang katanya, wah menantuku ini Lucifer menjelma ke dalam keluarga kami. Tiap orang itu punya pengalaman yang differently, berbeda. Tetapi jangan menuntut orang lain berubah, mertua menantu lah, papa mama anak lah, atau sebaliknya anak ke orang tua atau ke menantu ke mertuanya. Jangan kita tuntut orang lain berubah. Kalau kita mau melihat perubahan dimulai dari kita. Roh Kudus itu lokal kok. Roh Kudus kalau telepon coba telepon Roh Kudus. Gak pernah di charge internasional. Selalu lokal. He always starts with you. He always begins with us. Dia selalu mulai dengan kita. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala sesuatu, baik yang baik diceritain apa yang terjadi sama Firaun, apa yang terjadi sama orang Mesir. Lalu Musa ceritakan kesusahan yang mereka alami. Saya nggak ngerti. Dalam hal ini Yitro yang kasih angin dulu nggak? Kadang-kadang kita lihat orang tertentu itu aman buat kita. Jadi kita bisa cerita apa adanya dan segalanya. Apakah Yitro yang kasih semacam hin-hin begitu? Coba lihat ya. Ada orang tertentu susah didekati, belum didekati aja susah. Coba kalau Anda lihat ada orang senyum sama Anda, itu lebih gampang untuk menyapa ya kan. Jadi kalau ada orang yang mengeluh dalam hidupnya, tidak ada orang mencintai aku, tidak ada yang nyapa aku, coba. Jangan nyanyi lagu ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nyanyi. Ya, daripada nyanyi lagu itu kita ngaca dulu, mungkin kerut di dahi kita terlalu banyak begini. Makanya itu mengusir baik manusia maupun lalat. Sometimes maybe ada orang yang memberikan Hawa dulu. Tapi saya juga curiga bisa jadi Musa yang ngoceh dulu. Jangan pernah salahkan orang lain, orang itu susah, orang itu kelihatan murung terus, orang itu kelihatannya jahat. Orang itu seperti deket sama dia itu seperti digereng sama herder. Ya, not everybody is lovable. Meskipun tidak semua orang itu mudah dicinta, di dunia ini masih ada orang yang ekstra mencintai lo. Meskipun tidak semua orang lovable, ada orang yang memang sengaja lebih loving dari yang lainnya. Kalau nggak gitu, saya sendiri tidak akan ada di gereja hari ini. Dulu itu saya itu orangnya itu tidak pernah senyum punya.
Saya nggak ramah dari kecil itu, saya udah biasa hidup sendiri di luar negeri. Dari kecil. Dan saya tidak mudah berteman karena saya orangnya tertutup. Tapi karena ada orang yang ekstra mencintai saya, dibukalah hatiku oleh Injil. Kemudian saya diubahkan, seluruh personality kepribadian saya pun berubah. Belum cukup dekat untuk jadi seperti Kristus sih, tapi on the way, OTW ke sana. Mungkin orang itu selalu mengerutkan dahi, tapi ada orang yang tetap datang. Asyik berkata, "Shalom, apa kabar? Apa yang bisa saya bantu dan doakan?" Ada loh orang yang nekat begitu. Mungkinkah Yitro itu begini? Karena dia kan Midian. Orang Midian itu bukan orang-orang yang ramah-ramah seperti orang Indonesia. Paling enak masuk maskapai sendiri. Senyumannya itu loh, senang. Saya pernah naik maskapai tertentu yang lainnya, nggak usah sebut nama atau brand. Masuk aja. Good afternoon sir. Meskipun dia mencoba untuk ramah, alisnya itu tebal. Saya takut. Bapak ibu saudara, orang-orang Midian bukanlah orang-orang yang terkenal ramah. Hospitality is not the thing. Oh, Anda mau hospitality, saya buka rahasia. Pengalaman sih subjektif ya. Indonesia top hospitality. Bener. Malaysia, Taiwan bagus. Asia lah masih bagus, tapi nggak semua. Hospitality di Prancis, don't try it baby. Anda panggil waiter, ini bisa gini-gini, nggak segampang sini. Setiap waiter atau yang menyajikan makanan di restoran Anda bisa protes gini, minta gonta-ganti. Di sana Anda nggak dianggap. Hospitality not the best. Midian not the best. Jadi saya curiga bisa jadi Musa yang mengambil inisiatif untuk cerita. Bapak ibu saudara, berdoalah dan usahakan hubungan yang transparan dengan orang-orang yang paling penting di hidupmu. Berusahalah untuk komunikatif. Komunikasi itu pakai kata-kata, pakai gaya bahasa panca indera. Komunikasi itu gak hanya ngomong doang, tapi juga seperti sekarang kalau saya bicara sama Anda. Saya pandang mata Anda, ngobrol hati ke hati, ini perlu diusahakan di dalam hubungan mertua menantu dan keluarga mereka masing-masing tentunya. Saya baca ini, saya terinspirasi. The relationship was honest, sangat jujur, and was transparent. Hubungan mereka itu jujur dan transparan. Jadikan itu inspirasi hubungan mertua menantu juga. Sesuai dengan tema hari ini. Lanjut ayat berikutnya ya, ayat ke-9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Yitro senang dengar kesaksian Musa. Tidak ada roh persaingan. Tidak ada semua itu. Lalu kata Yitro ayat 10, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Wow, dia kata terpujilah Tuhan, kata Tuhan dengan T-U-H-E-N, huruf besar di sini itu sebutan orang Yahudi. Imam di Midian sih, tapi si Yitro mengucapkan kata-kata dari bahasa Musa. Ayat 11, sekarang aku tahu apa? Bahwa Tuhan, T-U-H-A-N yang besar itu, lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ayat 11 tadi, sekarang aku tahu. Berarti sebelumnya belum tahu dong, atau kurang tahu. Sekarang aku tahu, now I know. Kemarin-kemarin baru curiga atau samar-samar. Orang ada bilang sih kamu itu baik segalanya. Tapi sekarang aku tahu kamu memang baik. Orang ada bilang sih kamu cakep lah, apalah, bunga sekolah. Sekarang kuliah seni, sekarang aku tahu kamu memang cakep. Bukan berarti dulu gak tahu, dulu samar-samar tahu. Paham ya, pewahyuannya Yitro terbatas soal Tuhan. Tapi kali ini gara-gara Musa, gak tentu lo senior junior yang jadi berkat. Pahami gak? Dalam hal ini boleh dikatakan Musa yang injili mertuanya. Dan gara-gara Musa Yitro berkata, sekarang aku tahu, now I know. Bahwa Tuhannya orang Israel ini, keturunan Abraham sih memang, tapi dari Sarah, bukan dari keturah. Lebih besar dari segala Allah.
Dan Yitro mertua Musa ayat 12 mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ini sebelum zamannya monoteisme. Atau sebelum zamannya, ginilah, bedanya monogami dan poligami apa? Itu bukan gummy bear makanan. Poligami itu artinya menikah lebih dari satu pasangan. Monogami itu artinya menikah dengan satu pasangan. Ya. Monoteisme itu berarti percaya hanya ada satu Tuhan. Ya. Tapi yang ada juga kepercayaan bahwa Tuhan itu ada banyak. Kayaknya menurut saya Yitro ini punya pewahyuan yang terbatas tentang Tuhan di Perjanjian Lama. Dan dia semacam percaya bahwa Tuhan-Tuhan ini adalah wakil-wakilnya, Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga ketika dia ketemu Musa, dan Musa cerita kesaksian Allah Israel bagaimana hebat dan nyatanya, dia berkata, sekarang aku tahu Tuhan ini, I am Yahweh ini, lebih besar dari segalanya. Dan mereka sama-sama makan dengan mertua Musa di hadapan Allah, one God. Hari itu, Yitro diberkati oleh kesaksian Musa. Bahkan terkesan Musa yang menuntun dia ke dalam pengenalan yang benar. Indah ya hubungan itu, bukan hanya saling menghormati, tapi saling jadi berkat. Singkat ceritanya, nanti di ayat-ayat berikutnya, Yitro pun tidak minder. Karena dia tahu posisinya, sekalipun secara ilahi dia kalah, tapi posisi dia secara alami. Yitro tidak mencuri kemuliaan, dan Yitro berkata, bagus nak, dia bersuka cita kan, karena Musa. Tapi Yitro tetap ngasih dia saran praktis. Jangan sampai kita silau dengan sukses orang. Sesukses apapun orang, minimal kita bisa doakan orang itu. Supaya jangan jatuh, jangan berubah warna, jangan luntur sama Tuhan. Jagai keluarganya, kesehatan. There is always a need you can find in the most successful people even. Bahkan di dalam diri orang yang paling berhasil, paling berkuasa, punya segalanya pun kita selalu bisa menemukan sesuatu kebutuhan. Selalu jadi jawaban buat orang lain. Belajar itu jadi jawaban buat orang yang papa. Dan belajar menjadi jawaban juga bagi orang-orang yang seolah punya segalanya. Sebab setiap orang itu yatim piatu di dunia ini. Everybody needs somebody. Everybody needs God. Setiap orang butuh Tuhan. Dan Yitro karena dia tahu dia berada di posisi yang benar. Karena dia adalah orang tua bagi Musa. Dia kasih nasihat yang praktis. Mus-mus gitu ya. Mus-mus kus-kus. Mus, kamu harus gini. Nah singkat cerita dikasih nasihat. Ayat 19 saja langsung lompat. Ayat 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Yitro bilang begini. Saya tahu dia itu imam sejati. Karena dia itu punya percaya diri. Dia aman sama Tuhan. Jadi sekarang dengarkan perkataanku ya. Aku akan memberi nasihat kepadamu. Dan Allah akan menyertai engkau. Indah ya. Pernah enggak ada di sini seorang ayah yang merasa kurang rohani, kalah rohani sama anak-anaknya sudah pelayanan 10 tahun sebelum dia bertobat? Tapi belajar dari Yitro. Yitro bisa bilang gini, sekalipun dia baru kenal Tuhan berapa ayat sebelumnya, yaitu tepatnya ayat 11. Ini kan baru ayat 19, baru 8 ayat berikutnya. Yitro langsung punya percaya diri demikian rupa. Dia enggak gurui Musa karena Musa lebih tahu. Yitro harus belajar apa itu 10 perintah Allah, ini segala. Tapi Yitro ngomong begini, jadi sekarang dengarkan perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu. Dan Allah akan menyertai engkau. Wah, pede sekali. Kamu kalau dengar nasihatku, kalau kamu dengar nasihat papa, Tuhan akan sertai kamu. Wow. Coba bayangkan, papa yang paling gak rohani di rumah, mama udah pendoa syafaat dari dulu sampai namanya diganti Hana. Ya, tapi mama kalau suka perangi papa mungkin namanya ganti Deborah. Ahli perang, enggak, hanya bercanda. Deborah pun tunduk sama suaminya kalau Anda baca hakim-hakim itu. Ya. Nah, mama mungkin dari dulu sudah mendoa syafaat, lalu anak-anaknya udah dari sekolah minggu nih ceritanya. Di sini Eagle Kids ya kan. Lalu papa baru aja bertobat, baru kemarin dibaptis. Nanti pada waktu sama-sama, ini saya ngomong sama sang ayah. Waktu kita lagi mesbah keluarga bulan depan, kumpul sama-sama. Kalau mama berkata, ayo papa yang doa, atau makanlah, doa makan. Jangan tolak Pak. Anda mendoakan itu dan Tuhan dengarkan dan akan ada berkat pada makanan. Bukan karena Anda lebih rohani. Tapi karena posisimu sebagai kepala keluarga, imam itu.
Sekalipun Anda masih belajar, masih baby rohani dibanding dengan sisa keluargamu, pray when you are given the opportunity to pray, open your mouth and pray. Jangan minder kalau diberi kesempatan untuk doa, buka mulut dan berdoa. Meskipun doanya funny, kedengarannya kurang gimana, mungkin diingatkan ya, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan, amin. Mungkin pelan-pelan mamanya bilang, kalau bisa lain kali dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Coba, supaya kita jelas bukan mantra, tapi nama itu kan berkuasa, nama itu keselamatan. Nanti kalau Tuhan ngerti, tuntut Tuhan, tapi setan juga bisa klaim itu doa untuk aku kok. Karena dia juga merasa dirinya Tuhan. Tuhan siapa? Dalam nama Tuhan yang Maha Esa, Esa yang mana? Tuhan Yesus. Nah, ajari papa pelan-pelan gini, ngerti. Bahkan ketika kami saya dengan keluarga saya, ini klan Mantova, waktu kami doa, misalnya yang lalu waktu lagi Sincia, kita doa sama-sama. Kita Sincia bukan menyembah berhala, kita kumpul keluarga kita sembahyang pada Tuhan Yesus. Waktu kita kumpul waktu itu masih Zoom, saya masih ingat. Tahu nggak? Menutup doa itu papa saya. Papa saya bukan pendeta. Tapi kami semua tunduk. Meskipun saya di gereja adalah pendeta keluarga saya. Dan ayah saya mendengarkan juga khotbah-khotbah saya. Ya. Tahu saya khotbahnya tadi gimana, apa tahu. Bertumbuh dari firman yang keluar dari mulut saya. Meskipun doa saya bisa lebih fasih misalnya. Tetaplah di mata Tuhan, Papa diberi Tuhan suatu tempat untuk berdiri di hadapan Allah untuk anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Please jangan shy away. Dikasih kesempatan untuk baca Alkitab, bacain dulu. Kalau Anda tidak tahu, tidak bisa jabarkan ayat, tapi anaknya itu seorang CGL, pemimpin sel group yang mahir sekali berkhotbah. Anda nggak mau ngaku sih, mindernya ditutup begini, nggak usah kamu aja. Padahal sebenarnya aku nggak bisa. Nggak apa-apa, kalau Anda nggak bisa, waktu mesbah keluarga, kalau memang ada, mesti adalah keluarga nggak pernah kumpul doa itu kan keterlaluan kata orang timur. Mesti ada. Dan kalau Anda nggak tahu mau khotbah apa, gampang, baca aja ayat semuanya. Bapak Ibu Saudara, Yitro tetap berkata, jadi sekarang dengarkan perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, lalu bla bla bla. Setelah itu dia ajari gimana caranya breakdown. Jangan semuanya itu datang ke Musa, minta diadili, minta dihakimi, minta diberikan solusi. Mati nanti, mati muda menantuku ini, nanti anakku jadi janda. Makanya itu Yitro berkata, kamu harus punya ketua 1000, ketua 10, ketua 100, ketua 10. Kamu kumpulkan yang datang di sini nggak mempan, nggak kuat, nggak bisa ketemu jalan, naik lagi satu level, naik yang ke pemimpin 100, pemimpin 1000. Setelah itu kasus yang paling susah yang datang ke mejamu Musa. Oke nak? Iya Pak. Bagus ya. Dia terima nasihat. Kasih 3 poin sederhana hubungan Alkitabiah, mertua dan menantu Musa dan Yitro. 1, catat itu. Mertua yang bijaksana adalah pemersatu pernikahan anaknya. Tulis ya, jangan jadi pemecahnya. Pemersatu. Mertua yang bijaksana adalah pemersatu pernikahan anaknya. Sebab Kejadian 2:24 tadi yang saya sempat quote. Di ibadah sebelumnya kalau nggak salah. Laki-laki dan perempuan, tadi ini juga saya quote ya. Seorang laki akan meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istrinya. Jadi kita harus tahu, anak-anak kita itu titipan dari Tuhan. Dan juga titipan orang lain. Saya besarkan anak saya supaya menjadi milik pasangannya. Tapi juga dibilang rugi ya enggak, sama-sama cuan. Berarti anak orang lain dibesarkan juga untuk anak saya. You know that you don't control the universe, Mami Daddy. Kita hanyalah hamba. Dan mereka pun, nanti anak-anak kita menikah, itu pun titipan pasangan. Hingga maut atau kematian memisahkan. Paham ya Bapak Ibu? Saya punya sebuah prinsip, kalau ini harapan saya. Anda bisa ikut, bisa enggak, kalau yang ini subjektif ya. Hanya sharing-sharing saja. Apa maksudnya mertua yang bijaksana adalah pemersatu pernikahan? Perkecualian tentunya jikalau anaknya semata wayang, jikalau anaknya satu-satunya, dan apalagi kalau anak satu-satunya, papa mama nggak lengkap.
atau sisa 1 misalkan. Kalau itu lain cerita ya. Tapi normalnya, harapan saya begini. Kalau nanti anak saya besar, ini cita-cita sama jemaat. Saya kepingin sama istri tetap jadi freelance selama kita masih kuat. Harapannya dan nanti anak-anak itu di season awal-awal membangun rumah tangga itu enggak mudah. Sebisa mungkin itu bukan jauh secara batin, enggak. Secara hati, batinianya putus, tapi hatinya itu tetap menyatu. Tapi saya sebisa mungkin jangan intervensi. Toh kalau papa mama masih kuat, why? Kenapa? Menurut saya kalau ini harapan saya adalah mama sama papa, saya bicarakan hal-hal ini kepada anak-anak kami, bahwa mami and daddy, kami akan tetap aktif dan anak-anak punya rumahnya sendiri. Lain cerita jikalau salah satu dari kami mati. Atau yang lebih pasti adalah jikalau kami menua dan tidak bisa lagi menjaga diri, tidak boleh loh ya masukkan orang tua ke panti jompo. Not in our culture. Lebih baik jangan. Ya kan? Kalau sungguh-sungguh sudah sampai tua kan musim anak pernikahannya bukan lagi permulaan. Sudah di musim kelonggaran. Kalau kita mendidik dengan benar, ada kasih karunia pada mereka. Harusnya mereka yang tergerak untuk mengadopsi. Jadi kita itu nanti akan diadopsi oleh anak kita. Nah waktu itu nanti ya sudah. Jangan sampai kita salah didik sekarang, mereka lempar-lemparan. Enggak, papa sama lu aja, sama lu semua. Harusnya mereka rebutan, papa sama aku, enggak papa sama aku. Biar mereka gegeran rebutan kita. Tapi nanti biar yang geger itu bukan anakmu, menantumu. Papa mesti ikut kita. Makanya itu, Bapak Ibu Saudara, poin kedua, bangunlah hubungan demikian. Hubungan yang alkitabiah selalu saling menghormati, apalagi menantu dan mertua. Mengapa? Anda catat dulu poinnya, saya tambahkan pewahyuannya, hikmatnya. Jangan sakiti menantu jika tidak mau kehilangan anak. Catat itu, saya catat untuk saya. Jangan sakiti menantu kalau tidak mau kehilangan anak. Lalu jangan sakiti mertua kalau mau pasangannya bahagia. Amin, amin. Boleh saya ulang? Jangan sakiti menantu kalau tidak mau kehilangan anak. Menantu itu harus dibaikin. Untungnya anak-anak saya belum menikah, saya tahu semua ini. Menantu mesti dibaikin. Kalau enggak yang rugi siapa? Kehilangan anak. Karena waktu suatu hari kita kalah pangkat, kita tuh menyatu hati, dia satu tubuh, satu badan sama pasangannya. Satu daging. Ya. Tapi jangan sakiti mertua. Jikalau Anda mau pasangan Anda bahagia. Karena itu papa atau mama atau papa dan mamanya. Never do that. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini jadi berkat buat kita, tapi bukan hanya mertua menantu, tapi juga semua hubungan ya. Hubungan yang alkitabiah itu selalu saling menghormati kayak Musa sama Yitro tunjukkan. Yang ketiga, menantu yang baik, tadi kan sudah mertua nomor 1, sekarang yang menantu. Menantu yang baik menjadi berkat dan mudah diberi nasihat. Gak ada cerita di ayat 19, si Yitro berkata, ini ya papa kasih nasihat kepada kamu dan Allah akan menyertai kamu. Lalu habis itu Musa walk out. Gak ada kan ayatnya? Menantu yang baik jadi berkat. Dalam konteksnya Yitro dan Musa, Musa yang menuntun papa mertuanya untuk kenal pewahyuan dan pengenalan akan Allah. Dahsyat. Tapi Musa sekalipun menjadi spiritual leader dan national leader, pemimpin nasional, dia itu mudah diberi nasihat tuh. Tahu nggak, posisi kami anak, saya buka rahasia, posisi kami menantu, posisi kami anak itu, kami itu tidak bisa tidak, mesti dengar nasihat. Mesti. Karena itu gunakanlah lokasi strategismu, hai orang tua, untuk pertama-tama menangkan kekaguman mereka dengan jadi bijaksana dan jadi teladan dulu. Lalu speak into their lives. Karena mereka tidak akan resent you. Mereka tidak akan resist, mereka tidak akan menolakmu. Jikalau mereka menolakmu, pasti ada sebuah kejadian yang perlu dikonselingi dulu. Pasti ada sesuatu sehingga terjadi konsleting demikian. Kalau enggak, tidak mungkin anak kita memberontak sama kita. Karena ari-arinya sama siapa? Tidak mungkin menantu itu akan konsleting dengan mertua. Tidak bisa.
Kenapa? Karena Tuhan memberikan tatanan, kecuali jikalau tatanan itu dirusak. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tatanan itu dirusak, tadi saya sampaikan tentang namanya ruang hampa. Tapi saya nggak jelaskan di sini terlalu panjang. Itu di ibadah sebelumnya dengarkan sendiri. Ruang hampa. Sebenarnya teachable moments masa-masa muda diajar buat putra-putri kita, itu ada dan itu banyak. Tapi kita lewatkan sehingga akhirnya anak-anak kita lebih suka pakai headset di sini. Pada waktu kita kumpul semuanya dan mereka cuma dengarkan musik dan mereka tidak mau masuk dalam duniamu. Lalu diomongin apa, mereka lebih dengarkan teman. Itu bukan karena dia berontak, tapi karena Anda kelewatan masa-masa yang paling mudah. Masa-masa mereka yang paling mudah untuk diajari. Sekarang mereka sudah diklaim guru, ada guru lain selain dirimu. Meskipun marganya tetap adalah marga Anda, mereka punya hati sudah milik orang lain. Jangan salahkan kalau diambil orang. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya anak itu gak bisa berontak. Gak bisa. Tapi kita mengalami miss moment, momen-momen yang missing. Gak percaya? Coba. 18 tahun anak Anda ulang tahun jangan datang. Nanti happy birthday to you dari dirimu akan tidak familiar buat dia, menjadi asing dan dia tidak harapkan. Kalau sampai mereka tidak mengharapkan atensi dari Anda karena mereka sudah sakit mah, tidak pernah dikasih atensi dari sejak kecil atau muda. Gak ada orang itu lambungnya itu tolak makanan. Kecuali ada sakit. Kecuali terjadi sesuatu sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat tadi yang 1, 2, 3, mertua yang bijaksana adalah pemersatu pernikahan. 2, hubungan yang alkitabiah selalu saling menghormati. 3, menantu yang baik menjadi berkat dan mudah diberi nasihat. Biarkan Tuhan memberkati semua hubungan mertua dan menantu di dalam gereja kita mulai hari ini. Dalam nama Yesus, amin.